Assalamualaikum, halo dengan channel Mengerti Ekonomi kembali hari ke-14. Road to UTBK SBMPTN, satu hari satu soal dibahas detail. Datang, kerjakan, menangkan. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ataupun penawaran, serta pengaruhnya terhadap titik keseimbangan pasar atau equilibrium. Oke, mari kita lihat di soalnya langsung ya. Bila pendapatan konsumen mengalami peningkatan dan biaya produksi suatu barang naik, maka harga dan jumlah keseimbangan naik untuk jawaban A, ataukah B, harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan turun, C, harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan tetap, D, harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan bisa naik, turun, atau tetap, ataukah yang E, harga dan jumlah keseimbangan bisa naik, turun, atau tetap. Oke, kalau kita lihat di soal ada dua variabel di sini yang berubah, yaitu yang pertama adalah pendapatan konsumen yang mengalami peningkatan dan biaya produksi juga mengalami peningkatan atau naik kan itu ya. Nah, peningkatan pendapatan konsumen dan peningkatan biaya produksi itu adalah berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta dan juga jumlah barang yang ditawarkan. Nah, yang mana itu? Pertama kita lihat di sini, yang pertama adalah pendapatan konsumen yang meningkat. Pendapatan konsumen meningkat ini adalah akan menyebabkan jumlah barang yang diminta juga meningkat. Karena dengan naiknya pendapatan konsumen kan logikanya jumlah barang yang dikonsumsi itu bisa semakin banyak juga. Ya, dan seringnya kalau pendapatan konsumen naik maka berpengaruh terhadap permintaan suatu produk, baik itu barang ataupun jasa. Nah, kenaikan permintaan atau jumlah barang yang diminta ini ditandai dengan pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan yang mana? Ini yang hitam ini dari kiri atas kanan bawah, saya singkat ini D1 ya, dari kata demand. Ini adalah kurva permintaan yang pertama, kemudian ini adalah jumlah permintaannya. Nah, kemudian terjadi peningkatan pendapatan. Ini nanti kurvanya akan bergeser ke kanan atas. Menjadi yang warna merah ini D2, ini adalah kurva permintaan yang kedua. Jumlah permintaannya juga semakin meningkat dari H1 menuju H2. Oke, kemudian yang kedua adalah biaya produksi yang naik. Nah, biaya produksi naik ini pengaruhnya tidak kepada permintaan, karena biaya produksi terkait dengan jumlah barang yang bisa dihasilkan. Kenaikan biaya produksi ini nanti akan berpengaruh terhadap penurunan jumlah barang yang ditawarkan. Kenapa bisa begitu? Oke, karena ketika biaya produksi naik, itu jumlah produktivitas kan menurun. Ketika jumlah produktivitas menurun, maka jumlah yang dijual juga menurun, maka yang ditawarkan pun juga menurun. Maka nanti ditandai oleh pergeseran kurva S untuk penawaran S ya, dari kata supply, ini S1 kurva penawaran yang pertama, ini Q1-nya. Nah, karena kenaikan biaya produksi, kurva S-nya bergeser ke kiri atas menuju yang warna merah S2. Ya, ini jumlah penawarannya pun juga menurun ya, dari Q1 ke Q2 akibat biaya produksi yang naik. Nah, di sini kalau kita kembali ke konteks soalnya, ketika terjadi perubahan keduanya, yaitu pendapatan maupun biaya produksi yang meningkat, maka nanti akibatnya apa gitu? Terhadap harga dan jumlah keseimbangan. Maka di sini dikatakan dari jawaban A sampai E ini ada harga dan jumlah keseimbangan itu akan naik ataukah akan turun. Berarti ini logikanya pertama kali terjadi keseimbangan yang pertama ya, ketika sebelum ada kenaikan pendapatan dan juga sebelum kenaikan biaya produksi. Ya, katakanlah di sini ini adalah keseimbangan yang pertama, yaitu adalah titik equilibrium, di mana PE ini adalah harga keseimbangan, ya, kemudian HE adalah jumlah keseimbangan sebelum terjadi kenaikan pendapatan konsumen dan juga kenaikan biaya produksi. Nah, bagaimana kalau kemudian terjadi kenaikan pendapatan konsumen dan biaya produksi, maka otomatis terjadi pergeseran kurva tadi. Yang kurva D itu geser ke kanan atas, ya, S-nya juga geser tapi ke kiri atas ya. Nah, nanti seperti itu. Nah, nanti kalau ini hanya bergeser saja ya, tanpa ada pembatasan, itu nanti bisa terjadi tiga kemungkinan. Nah, apa yang dimaksud pembatasan-pembatasan itu? Nah, kita lihat nih kemungkinan yang pertama ya. Oke, kemungkinan yang pertama ada seperti ini. Nah, ketika ini terjadi keseimbangan sebelum adanya kenaikan pendapatan dan kenaikan biaya produksi ya. Nah, kemudian katakanlah kondisi yang pertama ini ya, kurva D-nya bergeser ke kanan.
Nah, seperti ini ya kan, terjadi kenaikan pendapatan kan, kemudian kurva S-nya geser ke kiri seperti ini. Ya, kenaikan biaya produksi akan menyebabkan bergeser ke kiri atas. Nah, Anda lihat di sini apa yang terjadi? Ya, ini adalah proporsi peningkatan permintaan itu lebih kecil dibanding proporsi penurunan penawaran. Maksudnya bagaimana? Anda lihat gambar nih, lebarnya ini. Ya, D ini dari D hitam ke merah itu lebarnya dibanding dengan S-nya ini, pergeserannya lebih lebar. Yang mana pergeserannya? Tentu saja lebih lebar yang pergeseran S. Ini artinya proporsi penurunan penawaran atau S-nya itu lebih lebar gitu ya. Jadi proporsi penurunan penawaran lebih besar dibanding proporsi peningkatan permintaan, atau kalau dibalik berarti proporsi peningkatan permintaan lebih kecil dibanding proporsi penurunan penawaran ya. Bisa dibandingkan dengan lebarnya itu ya, pergeseran itu lebih lebar yang mana, D atau yang S? Yang lebih lebar yang S. Nah, apa efeknya di sini? Kita lihat untuk keseimbangannya tentu saja adalah di persilangan yang kurva D dan S yang warna merah. Kalau tadi kan hitam sama hitam kan, nah kalau ini sekarang merah sama merah. Oke, gimana harga keseimbangannya ini? Ternyata mengalami penaikan, ya, jumlah keseimbangan menurun, ya. Nah, berarti ini apa? Kondisi yang pertama, kalau terjadi pergeseran yang bersamaan ya, tetapi di sini dibatasi, maksudnya bahwa proporsi peningkatan permintaan lebih kecil dibanding proporsi penurunan penawaran, maka dampaknya adalah harga keseimbangannya adalah naik, ya, PE-nya adalah naik, jumlah keseimbangannya adalah turun karena bergeser ke kiri ya, dari QE hitam ke QE kiri yang merah ya. Harga keseimbangan naik dari PE yang hitam menuju PE yang merah. Harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan turun. Ini adalah kondisi yang pertama. Nah, pembatasannya seperti itu kalau proporsi peningkatan permintaan lebih kecil dibanding proporsi penurunan penawaran. Nah, sekarang yang kedua ya, seandainya dibatasi seperti ini ya. Pertama kali sama, ini adalah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum adanya kenaikan pendapatan dan penurunan biaya produksi. Nah, sekarang kita lihat kurva D-nya geser ke kanan atas juga, sama seperti tadi. Nah, cuman sekarang proporsi pergeseran D itu lebih besar dibanding proporsi pergeseran S, di mana D-nya meningkat ya, geser ke kanan atas, dengan S-nya bergeser ke kiri atas ya, ke kiri. Nah, cuman sekarang lebih lebar yang D. Ini berarti apa nih? Proporsi peningkatan permintaan ya lebih besar dibanding proporsi penurunan apa? Penawaran. Lebih lebar yang D. Kita lihat efeknya adalah harga keseimbangannya, oh ternyata tetap naik ternyata ya. Nah, tapi jumlah keseimbangannya berbeda. Ternyata jumlah keseimbangannya naik. Kalau tadi kan turun ya. Ini jumlah keseimbangan naik. Ternyata berbeda ketika proporsi peningkatan permintaan lebih besar dibanding proporsi penurunan penawaran. Maka di sini kita lihat harga keseimbangannya adalah naik, jumlah keseimbangan juga naik juga. Nah, sekarang kondisi yang ketiga ya, kalau dibatasi dengan kondisi seperti ini ya, oke, sama persis pertama kali sebelum adanya kenaikan pendapatan konsumen dan kenaikan biaya produksi. Nah, sekarang kalau pergeserannya ini adalah sama, misalnya kalau tadi kan salah satu yang lebih besar ya, kalau ini sama, kurva D geser ke kanan sama, proporsinya kurva S juga geser ke kiri sama proporsinya. Apa efeknya? Kita lihat titik potongnya yang merah sama merah ya. Ini adalah proporsi peningkatan permintaan sama dengan proporsi penurunan penawaran. Oke, kita lihat harga keseimbangannya adalah naik juga, tetapi jumlah keseimbangannya adalah ternyata tidak berubah ya. Harga keseimbangannya adalah naik, jumlah keseimbangannya adalah tetap ya. PE-nya adalah naik, QE-nya adalah tetap. Oke ya. Nah, kita lihat nih. Nah, ini sudah ada jawabannya ya. Nyicil ini, tapi tidak apa-apa. Mari kita bahas satu persatu. Kita lihat. Yang pasti kalau kondisi yang tadi, ketika pendapatan konsumen meningkat dan biaya produksinya adalah menurun, kalau nggak ada pembatasan seperti ini tadi, ada 3 kondisi ini ya, ini maka dipastikan harga keseimbangannya adalah naik ya. Mau proporsinya yang lebih gede maupun permintaan atau penawaran atau bahkan proporsinya pergeserannya sama, itu pastinya harga keseimbangannya naik. Tetapi jumlah keseimbangnya bagaimana? Bisa kondisi pertama turun, bisa naik, bisa apa? Tetap. Karena tidak dibatasi tadi saya katakan. Ya, kalau dibatasi hanya salah satu, nanti bisa jadi jawabannya hanya satu kepada fokus pada jawaban itu ya. Contoh misalnya untuk kita lihat di sini dulu ya. Nah, kayak misalnya yang A ini ya, misalnya harga dan jumlah keseimbangan naik ya,
PE-nya naik, HI-nya naik, ini seperti kondisi yang kedua. Ya, akan betul itu kalau seandainya proporsi adanya kenaikan pendapatan konsumen dan kenaikan biaya produksi, tapi proporsi peningkatan permintaannya lebih besar dibanding proporsi penurunan penawaran, maka harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan juga naik. Jawabannya pasti akan A. Nah, cuman ini kan nggak ada pembatasan itu, maka otomatis bisa 3 kemungkinan ini kan gitu. Ya, berarti yang pasti harga keseimbangannya adalah naik. Ya, tapi jumlah keseimbangannya bisa turun, bisa naik, bisa tetap. Untuk yang A jelas salah ya. Ya, karena kalau dibatasi cuman seperti yang kondisi yang kedua, betul gitu ya. Yang B, harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan turun, berarti ini juga salah. Ya, ini nanti seperti yang kondisi yang pertama, yang paling bawah ini. Kalau dibatasi itu, maka bisa jawabannya B. Yang C, harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan tetap, itu berarti kondisi yang ketiga. Dibatasi seperti itu. Tapi ini kan lagi nggak ada pembatasan. Yang penting pendapatan naik, ya, penawaran mengalami penurunan, efeknya bagaimana. Nah, itu kalau tidak ada batasan itu bisa jadi 3 kemungkinan tadi. Lebih lebar yang mana? Maka ini yang betul yang D kan. Harga keseimbangan adalah naik, ya, jumlah keseimbangan bisa naik, bisa turun, bisa tetap. Jelas jawabannya adalah yang D. Oke, terima kasih. Ikuti terus pembahasan soal-soal tipe SBMPTN. Datang, kerjakan, menangkan. Sukses selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.